Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel saya @wirausahajun yang berkecimpung di dalam kegiatan pertanian terpadu, yang mana kegiatan ini berfokus pada skala rumahan saja ya. Saya mengoptimalkan lahan saya yang boleh dikatakan tidak terlalu luas, namun saya menggunakan lahan ini secara efektif dengan memadukan 3 kegiatan ya, yang mana kegiatan itu adalah perikanan, perkebunan, serta peternakan. Saya merasa senang dengan kegiatan ini karena akan memberikan dampak yang positif ya, terutama bisa memenuhi keperluan rumah tangga terutama. Ya kalau memang itu bisa hal yang bisa luas seperti bernilai ekonomis, bisa dijual, hasilnya itu lebih menguntungkan. Dan memang hal-hal yang seperti itu sudah pernah saya lakukan. Saya di tempat ini sudah cukup banyak variatif yang saya lakukan kegiatannya, terutama peternakan misalnya. Saya juga pernah peternakan ayam kampung biasa. Saya pernah pelihara bebek petelur ya. Saya juga pernah pelihara ikan puyuh ya. Kemudian belibis ya, ayam jopar, dan untuk yang lainnya perikanan, saya pernah pelihara ikan seperti ikan patin ya. Ikan patin itu besarnya sampai 2 kilo lebih ya, bobotnya 1 ekor. Kemudian ikan nila yang saat sekarang ini masih terkondisi ikan nilanya. Kemudian ikan lele juga pernah saya pelihara, tapi jumlahnya memang tidak seperti skala besar ya. Hanya skala rumahan lah, paling banyak sekitar, kalau lele sekitar 1000 ekor ya. Tapi kalau nila yang seperti kita lihat di kolam ini, nilanya itu kembangan dari nila terdahulu saja. Tapi alhamdulillah berkat dilakukan aplikasi yang efektif, maka ikannya juga bisa besar ya. Saya mengaplikasikan teknologi sederhana ya, seperti penerapan sistem bioflok ya, seperti bioflok untuk sistem ini ya. Saya juga pernah ada kolam terpal ya. Seperti kita lihat di lingkungan saya ini banyak tanaman-tanaman yang sudah besar-besar ya ini, dan semua ini alhamdulillah saya tanam sendiri. Variatif sekali tanamannya ya, buah-buahan kalau saya sebut bisa seperti mangga, sirsak, durian, ada juga pisang, ada juga sawo-nya ada dua macam, sawo biasa juga ada sawo manila ya, pohon kelapa. Ini saya pelihara sejak kecil dan sekarang sudah bisa menikmatinya. Nah inilah konsep yang saya buat, bagaimana optimalisasi lahan di rumah ini bernilai ya. Keadaan ini tidak serta-merta jadi begitu saja. Saya melakukan kegiatan ini sudah bertahun-tahun, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu sudah saya mulai ya. Maklum karena saya juga tidak memiliki modal besar, sehingga sedikit demi sedikit saya jadikan. Perlu saya diketahui bahwa dulu lahan di sekitar saya ini seperti hutan saja kan, kanan kiri ini tidak ada penduduk ya di sekitar kebun ini. Jadi saya garap pelan-pelan, saya bersihkan ya, akhirnya bisa nampak seperti ini. Perlu juga saya sampaikan bahwa ini adalah konsep untuk
mewujudkan ketahanan pangan ya, terutama di lingkungan keluarga. Nah, sekarang saya ada pengembangan baru, yakni membuat perkebunan sayur ya, yang orientasinya ini fokus ke cabai ya. Nah, di tempat sana ada kandang bekas ayam petelur, itu saya fungsikan sekarang untuk pembibitan cabai, yaitu di polybag kecil, dan saya memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media bantunya ya, seperti botol, seperti gelas air mineral, itu untuk pemindahan hasil penyemaian dari bibit cabai. Nah, sekarang tuh sudah berusia kurang lebih antara 12 sampai 15 hari. Nanti kalau sudah agak besar, nanti akan kita lakukan pemindahan. Ini sangat menyenangkan, apalagi saya kan ini sebagai seorang abdi negara, pegawai negeri, tentu suatu saat nanti akan memasuki usia pensiun ya. Jadi ini adalah perencanaan saya untuk meneruskan kegiatan yang bermanfaat ya. Jadi pada saat usia nanti masuk pensiun, saya melakukan aktivitas sederhana yang bermanfaat, sekalian hiburan, olahraga. Jadi fisik kita ini bisa terbina ya, tanpa menganggur, dalam artian fisik kita tidak difungsikan untuk kesehariannya. Nah, kita coba lihat di samping kiri kanan ya. Nah, kalau dilihat ini banyak sekali tanamannya itu ya, seperti sekeliling, dan hampir tidak ada tanah yang bersifat kosong, terbuang begitu untuk difungsikan. Jadi hanya jarak ya kurang lebih 4 meter ada tanaman lagi, karena kalau jaraknya terlalu dekat juga tidak akan efektif dan tidak baik hasil dari suatu pertanian itu. Saya yang lebih kelihatan seperti yang di belakang saya ini adalah kolam ya, kolam ikan nila. Nah, coba nanti kita akan lihat bagaimana kolam ikan ini kita beri pakan. Nah, reaksinya seperti apa ya. Baik, kita akan ke sana menuju kolam. Ini saya bawa pelet untuk memberi ya, berikan. Kita akan lihat bagaimana reaksi ikan yang ada di dalam sini. Ini ada ikan nila, ada ikan babuyu. Nah, kolamnya juga ada bunga teratai. Coba kita beri ya. Karena kita ini aja diberi air. Ini airnya diputar dari kolam ini juga. Itu ikannya ya, ikannya nila dan babuyu. Jadi ini merupakan bagian yang membuat kita senang ya, memberi pakan ini pekerjaan ringan. Kita melihat ikannya hidup sehat, segar, tentu kita merasa bahagia ya. Alhamdulillah.
Coba perhatikan ini, kita lihat ikan nilainya cukup besar ya. Kalau ditimbang bisa sampai ada yang naik 3 ekor mungkin 1 kilo itu ya, terutama kalau 4 ekor juga banyak. Mungkin ini saja dulu informasi ya, kabar terkini tentang penerapan konsep pertanian terpadu yang saya lakukan dalam bentuk skala rumahan saja. Mohon maaf kalau ada informasi dari saya yang kurang berkenan ya, seperti menggurui, tapi pada prinsipnya saya hanya berbagi pengalaman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan saya tidak segan-segan juga mencari ilmu dari kawan-kawan untuk saya kembangkan di tempat saya ini. Jangan lupa subscribe channel saya, semoga saya bisa terus eksis dalam meningkatkan informasi kaitannya dengan penerapan pertanian terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.